Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbah Naim. Sebagai juru pemelihara Damagong, tolong kami diceritakan, Mbah, terkait dengan sejarah singkat dan padat, kronologi sejarah dimaksud. Mungkin dimulai dari awal sampai akhir. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara singkat, mungkin terlalu rumit kalau diserah mendetail, karena zaman dulu ibunya Ki Ageng Minangkabau berasal dari Majapahit, karena pihak kerajaan sudah kewalahan mencari obatnya karena punya penyakit kulit yang baunya amis. Pihak kerajaan akhirnya dititipkan ke Ki Ageng Sinawang Trenggalek supaya diusahakan berobat. Tapi sudah diusahakan kemana-mana nggak ada hasil. Akhirnya Dewi Roro Amis tadi berendam di Babakan yang Megung, sekarang jadi Dukuh Bagong, dengan mengadakan sayembara. Barang siapa yang bisa menyembuhkan dirinya, kalau laki-laki jadikan suami, kalau perempuan jadikan saudara. Tiba-tiba sayembara itu terdengar sampai daerah pedalaman, yaitu Minangkabau itu kan pengembara yang menyiarkan agama Islam. Mendengar sayembara itu akhirnya datang ke Damagong tadi dengan datang ke Babakan yang Megung, di mana Dewi Roro Amis tadi berendam. Dengan cara menjilati seluruh tubuh Dewi Roro Amiswati tadi, akhirnya bisa sembuh. Di Minangkabau tadi diajak pulang. Yang Minangkabau kan punya ilmu piandel atau ilmu untuk mengecoh musuh yang bisa berwujud buaya putih. Setelah sembuh, akhirnya diajak pulang ke Ki Ageng Sinawang Trenggalek, akhirnya dinikahkan. Setelah dinikah, zaman dulu kan Ki Ageng Sinawang Trenggalek masih agamanya Hindu-Buddha. Supaya tidak terjadi perselisihan antara menantu dan Ki Ageng Sinawang Trenggalek, ayah angkatnya Dewi Roro Amis tadi, waktu maghrib Dewi Roro Amiswati diberi pantangan-pantangan. Waktu maghrib nggak boleh membuka kamar yang telah ditentukan tadi, karena waktu maghrib Minangkabau sedang menjalankan sholat maghrib. Lama-kelamaan Dewi Roro Amiswati tadi hamil, penasaran juga, akhirnya buka kamar yang telah ditentukan waktu maghrib. Tiba-tiba di kamar itu ada buaya putih yang bisa berbicara. Dia bicara, kalau aku ya suamimu, waktu ini kan sedang menjalankan sholat, saya kasih pantangan kok tetap kamu langgar. Akhirnya dia pergi mengembara sambil mencari agama Islam. Sebelum pergi dia berpesan kalau anak lahir supaya dikasih nama Ki Ageng Minangkabau. Ki Ageng Minangkabau berasal dari bahasa Sunda. Menak berarti sebutan bangsawan bahasa Sunda. Minangkabau menginjak dewasa, akhirnya diajak sowan ke pamannya, yaitu Eyang Bathara Katong berdomisili di Ponorogo. Sama Eyang Bathara Katong, pamannya diberi tugas, diberi wilayah sebelah timur Ponorogo, gimana sekarang dari Trenggalek. Di Trenggalek Minangkabau, karena sampai di Trenggalek Minangkabau, rakyat Trenggalek kan waktu itu kan kelaparan karena sawah panen 1 tahun hanya sekali. Dengan menyiarkan agama Islam, Minangkabau membangun dam. Membangun dam itu banyak cobaan juga. Dan pagi dibangun, sore jadi, paginya dibangun, sore jadi, ambrol lagi berulang-ulang. Itu tidak lain, yaitu yang merusak tadi adalah ayahnya sendiri yang bisa berwujud buaya putih tadi. Tapi tujuannya bukan untuk merusak, tapi hanya untuk menguji kesabarannya Ki Ageng Minangkabau. Terus sama ibunya disuruh semedi di dam yang belum jadi tadi. Setelah semedi, ada suara, damu bisa jadi kalau sudah disembelihkan gajah putih. Lalu Minangkabau utusan prajuritnya supaya cari pinjaman gajah putih untuk membantu bangun dam. Yang punya waktu itu hanya Mbak Roro Krandon yang berdomisili di Ponorogo sebelah timur. Gajah dibawa pulang ke Trenggalek, gajah disembelih, kepala dilarung, dagingnya untuk dimasak, dibagi-bagikan untuk pekerja yang bangun dam tadi. Akhirnya dam jadi harinya Jumat Kliwon, bulannya Selo.
Makanya setiap bulan Selo hari Jumat Kliwon diperingati diganti menyembelih kerbau. Nah, tujuannya untuk memperingati supaya rakyat Trenggalek yang sudah merasa makmur disuruh bersodakoh nolak balak. Balak seperti banjir, bencana alam lain-lainnya, dan hama penyakit yang menimpa padi di Trenggalek, tanaman para petani yang sawahnya diairi dari Trenggalek. Akhirnya saat merasa makmur, banyak yang mengikuti agamanya Ki Ageng Minaksobal, yaitu agama Islam. Makanya jumlah prajurit yang dimakamkan di area makam Ki Ageng Minaksobal ada 11. Yang makam di atas itu sebelah barat makamnya Ki Ageng Minaksobal, sebelah timur makamnya ibunya yang Dewi Roro Amiswati tadi. 4 sama 5 itu makam prajuritnya. Sebetulnya prajuritnya jumlahnya banyak, tapi sebagai tanda bahwa sudah menyerahkan agama Islam, jumlah wali. Makanya Ki Ageng Minaksobal disebut Bapak Pertanian, juga penyebar agama Islam di Trenggalek. Terus yang kedua, Mbah Naim, ya, kami minta diceritakan bagaimana panjenengan saged dados juru pemelihara Dambagong niku ceritanipun dos pundi? Ya. Kalau menurut asal usul saya jadi juru pelihara atau juru kunci di makam Ki Ageng Minaksobal turun temurun. Menurut kepercayaan orang sekitar makam, juru kunci atau juru pelihara yang pertama itu Mbah Tukiran. Sebelumnya Mbah Tukiran nggak ada yang tahu. Mbah Tukiran berakhir tahun 1970. 1970 digantos Pak Suratno. Pak Suratno berasal dari Tulungagung, putra menantu Mbah Tukiran. 1970 sampai 2006. 2006 sampai sekarang insya Allah tasik kaulo. Kulo berasal dari Blitar, putra menantu Mbah Pak Suratno tadi. Jadi turun temurun ke putra mantu. Jadi yang milih itu bukan warga, bukan, tapi melalui mimpi atau amanah dari makam situ. Terus mimpi tadi, ya. Terus yang lagi Mbah Naim, ya, kami minta diceritakan kados pundi harapan-harapan masyarakat warga Trenggalek terkait dengan sejarah penting Dambagong itu. Saya sebagai juru pelihara atau juru kunci di makam Ki Ageng Minaksobal tetap menanamkan kepedulian kepada anak muda, tetap menghormati perjuangan atau jasa-jasa para leluhur kita, mereka seperti makam seperti Ki Ageng Minaksobal menika. Tetap menghargai. Terus suri tauladan apa yang bisa ditularkan pada generasi muda dan warga Trenggalek terkait dengan contoh suri tauladan Mbah Minaksobal? Ya. Sosok Ki Ageng Minaksobal itu orangnya bijaksana, suka menolong, rela berkorban demi untuk kepentingan masyarakat banyak, bukan untuk kepentingan pribadi. Kinten hujan sesi pertama jalan-jalan wawancara kulo kalih Mbah Naim bisa migunani tumrapipun warga Trenggalek dan masyarakat seluruhnya, dan bisa bermanfaat memberi narasi taman kotanya bagus-bagus, pembelajaran kepada seluruh warga Trenggalek pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Matur suwun Mbah Naim, kulo akhiri bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.